Shalom Besaiters, bagaimana kabar kalian? Sebelum kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Losa akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Shalom semuanya, selamat datang kembali di ibadah Westside hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita menyanyikan lagu Saat Pagi Hari Ku Datang Lagi. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita dalam seminggu ini pasti melakukan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu kita harus merefleksikan diri dan meminta ampun kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan sudah mengumpulkan kami di ibadah remaja pada hari ini. Tuhan, tolong ampuni kami atas kesalahan kami yang disengaja maupun tidak disengaja ya Tuhan. Tuhan, tolong sucikan kami agar kami bisa melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami bisa berdoa. Amin. Kita sudah mengaku dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Maka terimalah berita anugerah dari 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Dan petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Bagi umat yang telah diampuni dosanya, mari kita menyanyikan lagu Kunaikan Syukurku dengan penuh semangat.
begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Penginjil Jovial dari GKT Hosana Nirwana Surabaya. Saya melayani sebagai Gembala Sidang, Gembala Jemaat di GKT Hosana Nirwana. Sungguh sebuah kesempatan yang baik pada hari ini bisa melayani di dalam perenungan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau, Allah kami, Tuhan kami yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Langkah-langkah kami Tuhan boleh sertai. Dan saat ini Tuhan adalah kesempatan yang baik untuk kami boleh bersama-sama merenungkan sekali lagi akan firman-Mu
Kiranya Tuhan menolong kami, biarlah firman Tuhan yang indah yang kami renungkan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah orang bijaksana dan orang bodoh. Kita akan membaca firman Tuhan kita terlebih dahulu. Kita membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan berbahagialah setiap kita yang boleh membaca, merenungkan, juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin sampai saat ini, mungkin masih ada di antara kita yang masih bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi pada dunia? Apa yang sedang terjadi dengan dunia ini? Mungkin dalam hati kita berkata, ada sesuatu hal yang aneh, ada sesuatu hal yang ganjil, dan mengapa ini semua terjadi? Kenapa semuanya itu nampak begitu berbeda? Dulu aku bisa melakukan banyak hal, tapi sekarang terbatas oleh beberapa hal. Mengapa tinggal di dalam rumah itu lebih baik daripada beraktivitas di luar rumah? Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, tentu kita tahu semua bahwa saat ini kita masih ada di dalam masa-masa pandemi, di mana masa pandemi ini adalah masa di mana beraktivitas dari rumah itu lebih baik daripada di luar rumah. Termasuk dalam peribadahan kita yang kita lakukan saat ini. Dulu mungkin kita suka kumpul-kumpul gitu ya. Siapa yang suka kumpul-kumpul? Saya dulu juga suka kumpul-kumpul nongkrong kemana gitu bersama dengan teman-teman. Dulu nongkrong di gereja, dulu nongkrong di kafe, nongkrong di mall dan lain sebagainya. Tapi sekarang nongkrongnya di mana? Lewat Zoom. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, intinya adalah kita harus saling menjaga komunikasi di tengah pandemi yang ada saat ini. Bahkan dengan komunitas kita di dalam gereja. Karena komunitas ini harus membawa kita pada sebuah penyegaran jiwa. Karena tentu di dalamnya, di dalam persekutuan itu ada yang dinamakan renungan firman Tuhan. Mungkin ada sebuah kesaksian-kesaksian dari rekan-rekan kita, atau lause-lause kita, atau puji-pujian yang kita nyanyikan di dalam sebuah perkumpulan itu. Biarlah ini menjadi satu semangat bagi kita untuk tetap memiliki sebuah persekutuan yang baik bersama dengan Tuhan di dalam sebuah komunitas. Mengapa ini penting? Karena Yesus sendiri memberikan sebuah teladan dalam sebuah persekutuan. Bukan lewat Zoom, bukan lewat kafe, bukan persekutuan dalam mall dan lain sebagainya, bukan di gereja. Tetapi dimanapun kita masih bisa diberikan kesempatan, bahkan sarana-sarana yang Tuhan izinkan untuk kita pakai. Di zaman Tuhan Yesus, dia mengajar di atas bukit. Dan mengapa bukit? Karena Tuhan Yesus mengambil posisi yang tinggi, supaya ia bisa menyampaikan khotbah dengan suara yang jelas, dengan suara yang nyaring, sampai ke bawah bukit. Karena pengikut daripada Tuhan Yesus itu enggak cuma tentang 12 orang saja. Bukan hanya murid-murid saja. Tetapi juga orang-orang yang mengikut dia di dalam perjalanan pelayanannya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mundur 2 pasal sebelumnya, kita akan melihat di sana
di dalam pasal yang kelima dan seterusnya, ketika setelah Tuhan Yesus berkhotbah, dia membicarakan tentang berbagai macam hal. Tuhan Yesus mengakhiri khotbahnya dengan sebuah perumpamaan. Dan dalam menyampaikan perumpamaan, ketika Tuhan Yesus mengajarkan akan sebuah ajarannya kepada orang-orang yang bersama dengan dia, Tuhan Yesus ini selalu memberikan penggambaran-penggambaran yang dekat dengan kehidupan orang zaman itu. Dan kita melihat hari ini apa yang ingin Yesus katakan. Yesus membandingkan dua hal dalam sebuah perumpamaan. Ada dua rumah dengan jenis fondasi yang berbeda. Mungkin dalam bentuk sama, dalam struktur sama, tetapi yang berbeda adalah fondasinya, bagian bawahnya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama adalah sebuah rumah yang dibangun di atas pasir, di mana ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Nah, yang satu lagi adalah rumah yang berfondasikan batu, di mana Tuhan Yesus menggambarkan orang yang mendengar dan melakukan akan firman Tuhan. Nah, saudara, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini? Karena di Israel sering terjadi kemarau. Dan ketika sekali terjadi kemarau, itu jangka waktunya itu bisa panjang, teman-teman. Karena itulah mereka memilih tinggal dekat dengan mata air, ya. Dekat dengan mata air untuk bercocok tanam, yaitu dekat dengan sungai. Mereka membangun rumah di sana untuk bekerja. Dan ketika hujan lebat datang, sungai itu akan meluap dan menyeret rumah yang dibangun di atas pasir dan menghancurkan rumah tersebut. Karena apa? Karena pasir yang awalnya keras itu sekarang menjadi lunak. Yesus menggambarkan orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh. Saudara, istilah bodoh itu juga pernah dipakai oleh Tuhan Yesus ketika menjelaskan tentang perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Nah, teman-teman, begitu kerasnya peringatan yang Tuhan Yesus katakan ketika ia menyebut orang yang bodoh. Tandanya apa? Ini tandanya adalah orang tersebut adalah orang yang bebal. Susah diberitahu hal yang baik. Sulit diajak untuk berubah. Sulit untuk diberikan pengertian yang baik. Itu adalah orang yang bodoh. Tetapi di lain hal, Tuhan Yesus juga menyebut ada orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan disebut sebagai orang yang bijaksana. Mengapa bijaksana? Kita perhatikan. Karena orang yang bijaksana itu tahu apa yang paling penting di dalam kehidupannya. Mengapa orang bijaksana? Karena ia memilih fondasi yang kokoh. Fondasinya kuat, teman-teman. Orang yang bijaksana, orang yang melihat ke depan. Dia tahu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, entah itu baik, entah itu buruk. Sehingga dia adalah orang yang visioner, melihat ke depan akan apapun yang terjadi nantinya. Nah, dalam bacaan kita hari ini, kita diceritakan ada masalah besar yang dihadapi kedua rumah itu. Dari struktur bangunan bagian atas mungkin sama, bentuk gentengnya atau di dalam rumah mungkin sama, tetapi yang membuat itu berbeda adalah fondasinya. Yang satu dari pasir, yang satu dari batu. Nah, kemudian teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ada masalah besar yang dihadapi oleh kedua rumah ini, yaitu apa? Yaitu badai. Ada badai dan hujan lebat, dan kemudian datanglah banjir, lalu angin itu melanda rumah itu. Tetapi apa yang terjadi? Rumah dengan fondasi batu tetap kokoh dan tetap kuat dan tidak mengalami kerusakan. Berbeda dengan rumah dengan fondasi pasir. Hancur berantakan. Bahkan dikatakan hebatlah kerusakannya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, masalah yang dihadapi orang yang membangun di atas batu dan di atas pasir sebetulnya sama. Tidak ada bedanya.
Yang jadi pembeda adalah ketahanan mereka ketika menghadapi badai, ketika menghadapi angin yang kencang, banjir dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, begitulah juga kehidupan kita. Kehidupan kita kalau kita hanya mendengar dan tidak mau melakukan firman Tuhan, kita akan mudah terjatuh. Tetapi sebaliknya, jika kita mau mendengar dan kita berjuang untuk melakukan firman Tuhan, itu adalah suatu hal yang jauh lebih baik. Mengapa, teman-teman? Karena ketika kita berjuang untuk melakukan firman Tuhan, itu justru membuat kita semakin dewasa di dalam iman. Ketika kita mau berjuang bersama untuk kita melakukan firman Tuhan, kita akan mengalami apa yang dinamakan pendewasaan di dalam iman. Bahkan karakter kita, cara pandang kita, cara pikir kita pun juga akan mengalami perubahan bersama dengan Kristus. Jika iman itu bertumbuh dewasa, maka sebesar apapun badai kehidupan yang menerjang, kita akan tetap kokoh. Karena apa? Karena iman kita adalah iman yang kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada banyak orang dalam khotbahnya di bukit, dia mengajarkan akan betapa pentingnya menjadikan firman Tuhan itu sebagai fondasi kehidupan. Ketika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi firman Tuhan, iman yang kokoh di dalam Kristus, maka masalah-masalah dan tantangan-tantangan sebesar apapun, saudara, tidak akan bisa merobohkan orang tersebut. Tetapi ketika firman Tuhan yang menjadi landasan kita ditanam dengan sangat dalam hati kita dan pikiran kita, maka kesulitan pergumulan hidup seberat apapun dapat ditanggung. Nah, saudara, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, fondasi iman dibentuk dari ketaatan kita pada kehendak Tuhan. Satu, ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan seperti halnya satu buah batu yang membangun fondasi hidup kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Maka mari bersama-sama kita sekali lagi boleh mengingat akan iman kita bersama dengan Tuhan. Maka ada dua hal penting yang bisa kita pelajari bersama hari ini. Yang pertama, bahwa orang yang beriman adalah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana pasti memiliki iman yang kuat di dalam Kristus Yesus. Dasar iman yang kuat akan membawa kita pada sebuah kehidupan yang tahan uji, teman-teman. Karena di masa-masa lampau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita melewati jalan langkah-langkah bersama dengan Tuhan, dan di dalam langkah-langkah itu ada kerikil-kerikil kecil yang kita injak. Tapi ingat, kita bisa melewatinya karena Tuhan menolong setiap kita. Itu yang menjadi dasar bagaimana hari ini kita diingatkan untuk kita memiliki iman yang teguh di dalam Kristus Yesus. Ketika kita masuk di dalam kehidupan yang akan datang, kita tidak akan bingung, saudara, saat mengalami pencobaan hidup. Karena apa? Karena Tuhan menolong setiap kita. Dan kita diingatkan akan kasih-Nya yang sungguh luar biasa bagi setiap kita. Kemudian yang kedua kita belajar bersama-sama bahwa orang yang bijaksana itu memiliki perencanaan di dalam kehidupan. Dia adalah orang yang visioner. Dia adalah orang yang bertanggung jawab. Orang yang visioner itu adalah orang yang optimistik. Dia optimis bahwa ada suatu hal yang baik akan dia capai di waktu yang akan datang. Apa maksudnya ini? Sudah dalam ayat yang kita baca tadi ceritakan bahwa orang yang bodoh itu mendirikan rumah di atas pasir. Ya, di atas pasir. Orang seperti ini tidak akan mempunyai perencanaan hidup yang baik. Karena apa? Karena dia tidak berpikir jauh ke depan apabila mendirikan rumah di atas pasir. Orang yang bodoh seperti ini tidak memiliki visi yang baik untuk ke depannya. Tetapi berbeda dengan orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana tentu akan memikirkan apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang.
kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, saudara, di waktu yang akan datang. Contoh, ada orang yang suka merokok 5 tahun, 10 tahun ke depan. Tentu saudara ada efeknya. Efek untuk kesehatan di dalam paru-parunya atau di dalam tenggorokannya dan lain sebagainya. Tentu ini merugikan. Ini sangat merugikan. Jadi orang yang bijaksana adalah orang visioner, melihat kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depan jika saat ini kita mengambil sebuah keputusan. Seseorang dapat dikatakan bijaksana pada saat dia mengambil keputusan bijak di dalam kehidupannya. Tuhan tidak ingin kita menjadi anak-anak yang bodoh. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang bodoh. Tetapi Tuhan mau setiap kita untuk hidup sesuai dengan jalannya. Kita bukan orang sembarangan loh teman-teman. Kita bukan orang sembarangan yang dipilih Tuhan untuk menerima kasih karunia-Nya. Tetapi kita ini dipilih oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang besar demi kemuliaan-Nya. Hal-hal yang baik karena kita punya akal budi, kita punya pengertian, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang bisa kita lakukan saat Tuhan itu jauh dari kita? Ingat bahwa Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Hanya diri kita yang terkadang menganggap bahwa Tuhan tidak bersama dengan setiap kita. Bahkan dalam setiap momen kehidupan ini kita terus mengingat bahwa Tuhan menyertai setiap kita. Bukan hanya dalam momen-momen Natal kita diingatkan tentang Immanuel, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun setiap apapun yang kita lakukan ingatlah Immanuel itu Allah beserta dengan setiap kita. Hari ini mari kita boleh bersama-sama cek kembali akan hidup kita. Apakah kita sudah melakukan perintah firman Tuhan? Apakah kita hanya sebatas menjadi pendengar saja, tapi bukan pelaku firman Tuhan? Mari teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, jadilah orang yang bijak. Jadilah orang bijak dan bukan menjadi orang yang bodoh. Ketika kita hidup di dalam firman Tuhan, kita akan dituntun di dalam iman dan menunjukkan ketaatan itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi bukan hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetap percaya kepada Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh mengingat akan setiap kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh berdoa saat ini Tuhan, pakai hidup kami, langkah-langkah kami, apapun yang kami lakukan, kami melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati teman-teman di GKT Citra Raya Surabaya, ya Tuhan menolong mereka di dalam segala apa yang menjadi pergumulan, bahkan Tuhan juga menolong gerejanya di dalam pergumulan di tengah pandemi pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita terapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan melalui rekening di bawah ini. Dan jangan lupa tiap hari Sabtu jam 5 sore kita ada Westtalk dan di Zoom akan dibagikan melalui grup Westlife. Dan jangan lupa juga buat selalu mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. See you next ibadah. Musim berlalu.